Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami bertiga CGP SMN 1 Pamekasan. Begini Pak Wardi selaku Kepala SMN 1 Pamekasan, kami mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Salah satunya Pak Wardi, juga nanti akan ada 2 kepala sekolah yang lain yang akan kami wawancarai. Tapi untuk pertama kami mewawancarai Pak Wardi selaku Kepala SMN 1 Pamekasan. Ini terkait tugas kami untuk wawancara, yaitu tentang pengambilan keputusan yang selama ini dilaksanakan oleh kepala sekolah. Khususnya keputusan yang diambil oleh kepala sekolah ketika menghadapi sebuah kasus yang berada dalam kategori D5 etika. Jadi bukan berurusan dengan benar salah, tetapi ini berurusan dengan benar dengan benar istilahnya. Hanya keputusan kita sama-sama benar, hanya kita mungkin nanti Pak Wardi pernah mengalami sebuah kasus dilema yang harus diputuskan, satu sisi membenarkan A, satu sisi meringankan B, atau kebaliknya ketika keputusan diambil meringankan B dan membenarkan yang A. Jadi wawancara kita kali ini terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang telah diambil oleh Pak Wardi selaku kepala sekolah tentang kasus-kasus D5 etika. Nah, mungkin awal apakah pernah terjadi Pak? Apakah pernah terjadi di SMN 1 Waru itu ada sebuah kasus dilema sehingga Pak Wardi itu disulitkan untuk mengambil keputusan karena harus mempertimbangkan antara A dan B? Mungkin itu dulu Pak, diawali dari. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada teman-teman CGP karena pada hari ini sudah menyelesaikan beberapa tugas-tugas penting, tugas-tugas pokok. Mudah-mudahan nanti tugas ini dan kedepannya semuanya berjalan lancar. Amin. Sehingga nanti teman-teman juga sekalian bisa mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini, sehingga nanti dari sertifikat itu nanti bisa digunakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berikutnya. Baik, pertanyaan yang pertama tadi, memang selama ini, selama saya jadi kepala sekolah di sini kurang lebih sekitar 2,5 tahun, memang namanya organisasi memang masalah tetap ada, baik itu masalah etika, masalah birokrasi kepegawaian, maupun masalah-masalah pengelolaan sekolah yang lainnya. Tetapi dalam pengambilan keputusan tentunya kita juga di sini tidak bisa langsung serta-merta langsung memutuskan A, B, C dan sebagainya. Tetap itu melalui pertimbangan dan prosedur-prosedur. Seperti saja misalnya yang barusan masalah kesiswaan, memang ada salah satu siswa kita memang yang belakangan ini terpaksa kita pindah ke sekolah yang lain karena memang ada masalah-masalah yang sudah bisa dikategorikan masalah yang cukup berat. Ya, sebelum kita putuskan memang langkah-langkah sebelumnya itu sudah kita lakukan, baik kepada kesiswaan, oleh guru BK maupun oleh wali kelas. Ya, itu mungkin sementara itu Pak. Jadi tetap ada Pak, selama menjadi kepala sekolah itu kasus-kasus yang ringan, yang sedang, yang besar itu tetap ada. Tinggal nanti bagaimana kita cara menyelesaikan, mencari solusi. Ya mungkin itu Pak. Itu kasus yang terjadi barusan. Mungkin secara detailnya Pak ya. Secara detailnya mungkin kasus yang memberatkan siswa itu kayak gimana mungkin Pak? Jadi apa siswa karena faktor tidak masuk, apa faktor karena tidak meninggalkan tugas, atau kayak apa sehingga Pak Wardi mengambil keputusan
memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk mutasi ke sekolah lain. Kasus terberatnya mungkin Pak. Oh ya, jadi terima kasih. Jadi berdasarkan laporan dari guru BK, laporan dari kesiswaan, laporan dari wali kelas, bahkan saya juga pernah ngecek sendiri ke kelasnya, memang yang bersangkutan ini jarang masuk. Bahkan sudah sering kali, bahkan berkali-kali BK itu sudah melakukan visit ke siswa yang bersangkutan, dan juga permasalahannya sudah tahu, orang tuanya juga bahkan sudah pernah dipanggil dan membuat surat pernyataan juga sudah, tetapi yang bersangkutan ini sepertinya sudah tidak kerasan lagi sekolah di sini. Tidak ada perbaikan. Tidak ada, ya kalau dari sekolah itu sudah berupaya memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan, kepada orang tuanya, pendekatan juga. Tapi saya lihat alangkah bagusnya kalau yang bersangkutan ini mungkin nanti bisa berubah kalau kita pindah ke sekolah yang lain. Makanya kemarin saya juga sudah sampaikan ke koordinator BK, jadi minta tolong anak ini jangan sampai dikembalikan kepada orang tuanya. Jadi paling tidak kita harus memberikan solusi untuk masa depannya, yaitu dengan cara apa? Yaitu memutasi siswa ini ke sekolah yang lain. Jadi sekolah siap untuk memfasilitasi, barangkali nanti siswa ini butuh surat keterangan pindah atau surat keterangan lainnya, sekolah itu bisa membantu supaya yang bersangkutan ini nanti bisa pindah ke sekolah yang, artinya yang bersangkutan ini walaupun pindah di sini tidak putus sekolah, tetap melanjutkan tetapi di sekolah. Atau bahkan kemungkinan yang terjelek bisa jadi nanti lewat kesiswaan atau guru BK nanti mungkin bisa diarahkan ke ikut paket C. Itu mungkin Pak salah satu masalah kemarin yang baru-baru ini yang kita hadapi di sekolah. Lanjut mungkin Purba. Jadi kalau langkah-langkah prosedurnya kan nanti ya langkah-langkahnya nanti begini, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang jelas. Untuk pengambilan keputusan itu yang jelas juga saya sebagai kepala sekolah tidak langsung memutuskan sepihak. Jadi sebelum kita ngambil keputusan ada langkah-langkah yang harus kita lalui Pak. Yang pertama, saya memang tidak yakin 100% anak ini jarang masuk. Berdasarkan laporan dari wali kelas, dari guru BK, dari sini memang jarang masuk. Tadi setelah saya cek sendiri ke kelas, yang bersangkutan juga memang jarang masuk. Sehingga dari informasi itu saya simpulkan memang yang bersangkutan jarang. Sehingga cari solusinya. Solusinya gimana? Teman-teman Wakasek saya kumpulkan semua, guru BK saya kumpulkan semua, wali kelas saya kumpulkan semua. Kemudian kita di situ rapat kecil-kecilan membahas yang bersangkutan ini memang sudah tidak ada solusinya lagi sudah kecuali dengan keluar. Nah kemudian dari situ Pak baru kita setelah kita hubungan dengan Wakasek, dengan guru BK, dengan wali kelas, bahkan juga dari teman-teman staf minta pertimbangan, memang yang bersangkutan memang sudah harus kita pindah ke tempat lain. Nah, setelah itu nanti baru kita buat surat keputusan secara resmi dari sekolah bahwa itu dipindah Pak. Jadi tidak serta-merta langsung ada informasi ini langsung kita pindah. Jadi tetap melalui langkah-langkah yang musyawarah Pak. Musyawarah itu ya. Oke, ini Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Ya, selama saya jadi sekitar 2,5 tahun ya, langkah-langkah yang efektif itu sebelum kita mengambil keputusan memang semuanya harus kita ajak omong dulu, termasuk orang tuanya. Orang tuanya kita panggil, ya kita ajak ngomong-ngomong masalah kondisi anaknya ini seperti apa di rumah dan sebagainya. Dan ternyata juga orang tuanya sudah tidak mampu juga ini.
sehingga pasrah 100% ke sekolah. Jadi kemudian juga seperti yang sudah disampaikan tadi, langkah yang efektif itu kita ajak teman-teman semuanya ngomong rembukan, kita ambil keputusan, tetapi keputusan yang kita ambil ini tidak boleh merugikan siswa, harus ada solusinya. Artinya menyelesaikan masalah tanpa masalah itu tadi. Itu mungkin yang paling efektif seperti itu, untuk menghindari hal-hal komplain atau ketidaksenangan setelah kita mengambil keputusan. Paling tidak kita tidak mematikan pendidikan siswa. Oh ya betul, itu yang utama. Jadi yang utama itu adalah tidak sampai merugikan siswa, memutus masa depannya. Tetap masa depannya menjadi hal yang utama. Itu keputusan kita itu arahnya bersama. Kira-kira Pak Wardi, tantangan Pak Wardi yang Pak Wardi hadapi dalam mengambil keputusan yang seperti itu apa? Tantangan terberatnya Pak Wardi? Iya, memang tantangan yang terberat selama ini kalau menyangkut hal-hal yang sifatnya agak rawan gitu Pak ya, hal-hal yang rawan yang sekiranya itu menimbulkan masalah yang cukup rumit, itu menjadi tantangan tersendiri juga sebenarnya, ya seperti misalnya, tapi di sini tidak pernah terjadi Pak ya. Ini misalnya dulu saya pernah jadi guru, itu ada siswa yang hamil Pak, ya, siswa hamil di luar di luar itu ya. Itu ketahuannya menjelang 1 minggu pada saat mau ujian. Di sekolah rame, di masyarakat juga rame. Terpaksa sekolah memang harus turun tangan gitu ya. Kemudian orang tuanya datang ke sekolah sambil nangis-nangis, minta tolong supaya anaknya ikut ujian. Ya, sehingga juga dilema juga bagi sekolah itu Pak. Jadi tantangan terberat di situ memang. Di satu sisi memang aturan harus kita tegakkan, di sisi yang lain walaupun kondisi siswanya seperti ini, yang bersangkutan tidak boleh putus sekolah. Itu pengalaman saya dulu lah. Nah, sehingga solusinya seperti apa? Solusinya kembali ke yang tadi, yang tadi ya, anak-anak tetap kita fasilitasi untuk ikut ujian di paket C-nya. Sehingga yang bersangkutan pada saat itu juga langsung paket C itu kan ujiannya kan belakangan Pak gitu. Jadi SMA dulu, kemudian SMK, terus SMP, SD itu nanti baru paket. Sehingga masih ada waktu untuk mendaftarkan yang bersangkutan. Dan alhamdulillah yang bersangkutan ikut paket C Pak, kemudian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan memang tantangannya yang terberat itu memang di satu sisi dari masyarakat, kok bisa ya sekolah negeri itu sampai masih sekolah. Kemudian dari teman-teman juga sama Pak, banyak yang protes, ini kok diterima ini, nanti gimana image-nya sekolah di masyarakat ini. Tapi kita tetap tujuannya itu harus ada solusinya, harus ada solusi yang terbaik. Iya, tetap kita memprioritaskan masa depan anak-anak kita. Itu mungkin tantangan yang terberat Pak selama ini yang kita lakukan itu. Faktor-faktor apa saja Pak yang selama ini mempermudah atau mendukung dalam pengambilan keputusan? Oh iya, ini faktor pendukung yang paling utama ini dukungan dari teman-teman. Ya, dari teman lokasi, dari guru, dari TU, lebih-lebih dari komite orang tua. Ya. Kalau kita punya dukungan dari itu, maka keputusan itu tambah kuat. Jadi dukungan yang paling bagus itu memang dukungan kerjasama yang baik antara semua warga sekolah. Jadi kalau kita kerjasamanya bagus, dukungannya bagus, misalnya sekolah ke depannya itu akan semuanya bagus. Itu mungkin salah satu faktor yang pendukung itu memang kerjasama yang baik antara semua warga sekolah, kepala sekolah, guru, TU, dan komite itu. Kemudian ini juga
Kira-kira dalam proses pengambilan keputusan, kira-kira apa yang bisa Bapak refleksikan atau pelajaran yang bisa dipetik dari proses pengambilan itu? Oh ya, baik ya. Jadi hal yang dapat kita petik di sini yang pertama, di dalam mengambil keputusan yang jelas harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita memang tidak bisa keluar dari sana, Pak. Jadi apapun keputusannya memang patokan kita memang peraturan yang berlaku. Ya, seperti yang kita ketahui kan ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ada peraturan pemerintah, ada undang-undang, itu patokan kita yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran yang dapat kita petik dari itu, setiap kali mengambil keputusan paling tidak harus ada check and recheck namanya. Jadi menurut informasi dari sana ya, kita jangan langsung percaya, kita tanya dulu yang lainnya dari biasa. Jadi check and recheck namanya. Kemudian setelah itu baru kita ambil keputusan, tetapi keputusan itu yang sifatnya itu menyelesaikan masalah. Jadi yang menyelesaikan masalah, artinya yang tidak, yang tidak merugikan sebelah sana maupun sebelah sini. Ya, memang pengambilan keputusan itu memang tidak mungkin menyenangkan kedua-duanya, Pak. Ya, paling tidak kita dalam mengambil keputusan solusinya itu harus menyelesaikan masalah, memberi solusi yang tepat. Jadi mungkin itu yang dapat kita petik dari pengambilan keputusan. Jadi yang pertama tadi harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua harus ada check and recheck, supaya nanti harus ada solusi yang bagus sehingga tidak menimbulkan masalah yang baru. Terima kasih Pak Wardi. Itu yang bisa kami wawancara untuk kesempatan kali ini. Pengalaman yang Bapak alami Solo itu merupakan pelajaran bagi kami para CGP ini yang baru belajar tentang hal ini. Kalau kepala sekolah Solo ini sudah ada ilmunya tersendiri. Kalau kami CGP ini kami baru belajar. Jadi terima kasih, apa yang disampaikan oleh Pak Wardi sangat menginspirasi bagi kami. Karena ternyata tidak mudah ketika menghadapi kasus-kasus yang dilematis seperti ini, tidak mudah untuk memutuskan. Walaupun secara aturan memang tidak boleh keluar dari aturan yang ada. Jadi itu saja Bapak. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf telah mengganggu waktunya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan tambah sukses semua. Amin. Semuanya tetap semangat. Oke? Ya.